Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu dengan saya Nana. Nama saya Pak Kamil. Saya guru kimia SMA 8 untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kalian untuk pelajaran kimia insya Allah akan bertemu dengan saya paling tidak insya Allah dalam 1 tahun ini, dalam 2 semester. Anak-anak, ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa di masa pandemi COVID-19 kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, saya berharap kalian semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, agar kalian sukses dalam menempuh pendidikan di SMA Negeri 8. Anak-anak yang saya banggakan, perlu kita sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Perlu saya sampaikan bahwa materi kelas 10 ini meliputi 1. Hakikat kimia, ya, hakikat ilmu kimia. Kemudian yang kedua adalah struktur atom. Yang ketiga, ikatan kimia. Kemudian yang keempat adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang kelima, reaksi redox. Dan yang keenam, stoikiometri. Ada 6 bab dan akan kita kerjakan dalam 1 tahun, yang terbagi di semester 1 3 bab dan semester 2 3 bab. Anak-anak yang Bapak banggakan, ini adalah pertama kali saya bertemu kalian, ini pun melalui pembelajaran jarak jauh dalam pelajaran kimia. Oleh sebab itu, ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, masalah kehadiran. Jadi kehadiran ini sifatnya wajib. Kalian mengakses pembelajaran yang terjadwal sesuai dengan kurikulum, dan ini juga sudah sampai pada kalian mungkin jadwal pembelajaran. Untuk pelajaran kimia atau pelajaran yang lain, saya yakin kalian sudah melihat sendiri. Untuk setiap pembelajaran harus mengikuti, kemudian juga mengisi daftar hadir. Nah, untuk pelajaran kimia ini nanti daftar hadirnya mungkin berupa kalian mengisi form di list Google Form, ya. Nanti tiap pembelajaran akan kita kirimkan. Kemudian yang kedua, penilaian. Untuk penilaian ini, yang pertama adalah tes formatif. Tes formatif ini meliputi penilaian harian 1, kemudian penilaian tengah semester, kemudian penilaian harian kedua, dan yang terakhir nanti adalah penilaian akhir semester. Ada 4 penilaian yang wajib diikuti, artinya di sini terjadwal oleh sekolah dan kita semuanya, guru maupun siswa, wajib mengikutinya. Di samping itu juga penilaian yang sifatnya guru masing-masing, ya. Jadi nanti mungkin ada kuis, ada apa dan sebagainya. Ini juga merupakan bagian dari suatu penilaian.
Kemudian yang keduanya adalah penilaian portofolio. Di sini isinya adalah tugas-tugas, laporan-laporan baik praktikum maupun laporan-laporan tugas yang terstruktur tersebut. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa untuk pelajaran kimia ini ketuntasan belajar atau KKM-nya adalah 75. Kalian diwajibkan untuk mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan KKM. Itu baru dikatakan kalian belajarnya tuntas. Perlu kalian ketahui juga bahwa agenda kegiatan selama 1 tahun sudah tersusun, dan biasanya via wali kelas agenda tersebut tersampaikan ke kalian. Oleh sebab itu, harapan saya perlu diperhatikan agenda tersebut, selalu diingat sehingga kalian bisa mempersiapkan diri kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Oke anak-anak, mari kita mulai membahas ke materi kita, yaitu materi kimia ya. Jadi pada pembelajaran kimia ini Bapak memberikan pembelajaran melalui video yang bisa kalian pelajari berulang-ulang sesuai dengan kesiapan Anda. Materi pembelajaran dan tugas-tugas saya sampaikan via aplikasi psikologi yang kalian bisa pelajari dan download. Jadi nanti tiap anak saya harapkan untuk menginstal psikologi. Nah kemudian kalau sudah diinstal, silahkan masuk ke kelas masing-masing. Di akhir presentasi ini nanti kalian bisa tahu kelas-kelas ASKOD kalian, akses kode kelas-kelas kalian, dan nanti melalui ASKOD itu kalian masuk ke kelas-kelas psikologi. Di psikologi itulah nanti semua aktivitas kita akan terekam selama 1 tahun, terarsip dan tidak akan hilang ya. Kemudian juga di psikologi itu juga nanti latihan-latihan atau kuis-kuis akan kita lakukan. Kemudian juga tugas-tugas akan kita sampaikan melalui psikologi tersebut. Oke anak-anak, mari kita belajar sesuai dengan urutannya. Jadi untuk kali ini yaitu kita akan membahas bab hakikat dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lebih jauh masuk ke materi, perlu juga kalian ketahui bahwa dalam pembelajaran bab 1 ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kalian ketahui diantaranya adalah untuk kompetensi dasar ini adalah KD 3.1, di mana KD 3.1 isinya adalah memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja, dan serta peran kimia dalam kehidupan. Kemudian untuk kompetensi dasar atau KD 4.1 adalah menyajikan hasil rancangan dan percobaan ilmiah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, kalian akan mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi ini. Diantaranya adalah 1, kalian bisa menjelaskan metode ilmiah pada pandemik penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang keduanya, mengemukakan hakikat ilmu kimia pada kegiatan yang bermakna selama belajar di rumah pada pandemi COVID-19. Kemudian memodifikasi peralatan sederhana yang biasa dipakai di laboratorium kimia untuk pelindungan diri sederhana yang dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Kemudian indikator pencapaian untuk KD
4.1 adalah merancang percobaan. Jadi nanti kalian membuat semacam percobaan mengikuti alur metode ilmiah. Kemudian kita masuk ke materi anak-anak. Apa itu ilmu kimia? Jadi untuk pelajaran kimia ini dulu waktu di SLTP kalian sebenarnya sudah mendapatkannya, cuma mungkin kalian tidak menyadari. Perlu kalian ketahui bahwa pelajaran IPA itu sebenarnya terdiri dari gabungan antara fisika, kimia, dan biologi. Untuk fisika dan biologi mungkin kalian sudah belajar. Untuk kimia ini secara tersirat memang sudah, tapi kalian belum menyadari, ya. Sehingga untuk di SMA ini untuk pelajaran kimia dipisahkan dan menjadi pembelajaran tersendiri untuk pelajaran kimia. Apa sih sebenarnya ilmu kimia itu? Ya. Kalau menurut definisinya di sini bahwa kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Ilmu kimia ini nanti akan bisa mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Ilmu kimia mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi setelah energi, perubahan yang energi yang menyertai perubahan materi. Sebagai contoh misalnya di sini alkohol, ya, alkohol itu salah satu suku alkanol, ya, alkanol. Ini kita ambil yang suku yang kedua, C2H5OH atau etanol. Ini alkohol ini susunan materinya seperti apa, ya, seperti apa. Jadi alkohol itu tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, ya. Kemudian strukturnya seperti apa, ini rumus molekulnya kayak apa, nanti akan kalian pelajari. Kemudian sifat alkohol ini bagaimana sifatnya, ya, mungkin mudah menguap, mudah terbakar dan sebagainya, ya kan. Kemudian perubahan alkohol ini bisa nggak berubah baik secara fisik maupun secara kimia. Kalian tahu sendiri, mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan perubahan fisika, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia, ya. Perubahan ini biasanya kemarin disinggung di fisika, ya kan. Kemudian juga sifat alkohol itu sifat fisikanya seperti apa. Jadi sifat fisik itu yang bisa langsung kita rasakan. Kalau kita bersentuhan dengan alkohol, rasanya seperti apa dan sebagainya, itu adalah sifat fisik. Kemudian sifat-sifat kimia, ya, sifat-sifat kimianya seperti apa. Jadi dia termasuk zat apa, asam atau basa atau dan lainnya dan sebagainya, ya kan. Ini objek pembahasan di dalam kimia yaitu materi, ya, materi. Nah, kemudian anak-anak, apa sih untungnya kita belajar kimia? Banyak, ya, banyak. Karena tadi saya sampaikan bahwa kimia itu pelajaran yang ada di fisika dan juga ada di biologi. Artinya di sini ketika kalian menjadi seorang ahli fisika, pasti memahami kimia. Begitu juga ketika Anda adalah seorang ahli biologi, apakah itu di bidang kedokteran, kesehatan, pengobatan, pertanian dan sebagainya, itu juga pasti paham kimia, ya kan? Karena apa?
karena semuanya tadi adalah membahas materi, ya, dan objek daripada kimia adalah materi, ya, materi, yaitu yang apakah susunannya bagaimana, strukturnya bagaimana, sifatnya bagaimana, perubahan apa yang terjadi, ya kan, pada materi, ya kan, itu. Sehingga kalau kalian nanti mempelajari kimia, hal-hal yang mungkin kalian dapatkan diantaranya adalah pemahaman lebih baik terhadap alam dan proses yang berlangsung. Kemudian selanjutnya bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian juga membentuk sikap sains, ya kan, ya, sikap sains. Jadi fenomena alam yang terjadi itu harus bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya, ya kan. Nah, ini misalkan di sini sumbangan ilmu kimia yang besar adalah produk kimia yang menimbulkan masalah, ya kan. Apa diantaranya? Ya, mungkin contohnya di sini misalkan DDT, ya. DDT itu disinfektan, ya. Ini akan merusak keseimbangan alam, ya kan. Gitu. Kemudian juga produk kimia yang seperti plastik ini tidak mudah terurai, ini akan masalah juga, ya kan. Ini jadi pemikiran-pemikiran kita. Kemudian juga ini anak-anak penemuan freon, ya, CFC, ini juga menimbulkan masalah karena ini apa itu dia akan merusak lapisan ozon. Nah, ini hal-hal yang terjadi ini kita sebagai seorang sains yang mengerti kimia, ini adalah sesuatu yang menjadi pemikiran dan diharapkan untuk bisa menjadikan solusinya, ya, itu anak-anak semuanya. Selanjutnya hubungan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Ya, tadi sudah disinggung bahwa untuk pelajaran kimia ini merupakan pelajaran central science, ya, karena perannya dia berhubungan dengan fisika maupun biologi, ya. Sehingga dengan central science ini ada keterkaitan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu kimia, ya. Cabang-cabang ilmu kimia yang kalian harus ketahui diantaranya adalah biokimia, ya, geokimia, kimia fisika, kimia nuklir. Ya, ini nanti akan menjadi spesifikasi kalian kalau nanti kalian sudah belajar lebih lanjut dan mungkin di perguruan tinggi, apakah kalian akan menekuni salah satu bidang ini, ya, apakah kimia nuklir, kimia fisika, atau farmasi dan sebagainya, ya kan, itu. Kemudian ini beberapa poin penting hubungan kimia dengan ilmu lain, ya, antara lain adalah satu, memberikan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial, misalkan ekonomi, hukum, seni, dan lingkungan, ya. Kemudian penanganan masalah lingkungan dan kesehatan juga memerlukan kimia. Bahan kimia harus ditangani dengan tepat karena tidak ada satupun zat kimia yang 100% aman untuk manusia. Kemudian penanganan sampah dan limbah harus tepat. Kemudian juga ilmu kimia memerlukan ilmu lain, misalkan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian apa peran ilmu kimia, ya? Peran ilmu kimia banyak, diantaranya adalah di bidang kesehatan atau kedokteran,
ya. Ini mendiagnosa penyakit, mempelajari genetika, pengobatan dan obat-obatan dan sebagainya. Kemudian di bidang energi lingkungan, ya, pencarian energi alternatif, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa suatu saat nanti kalau kita itu hanya mengandalkan minyak bumi, maka minyak bumi itu akan habis. Maka tugas kita selaku pelajar, ya, yang menekuni di bidang kimia, ya, harus mencarikan solusinya. Ya, sekarang mungkin sedikit sudah ada gambaran-gambaran, misalkan adanya semacam biogas atau semacam pengubahan dari alkohol untuk pengganti bahan bakar dan sebagainya, ya. Kemudian peran yang selanjutnya adalah bioteknologi, yaitu rekayasa genetika, ya kan, itu. Ya, kemudian untuk makanan dan pertanian banyak sekali ini, misalkan untuk kimia organik ini protein, karbohidrat, enzim dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang merupakan sumbangsih atau peranan ilmu kimia sangat penting di sana, sehingga untuk hal-hal tadi kemajuan ilmu kimia sangat dibutuhkan, ya, itu. Selanjutnya perkembangan ilmu kimia, ya, mungkin nanti bisa kalian baca lebih lanjut nanti mungkin di tugas, dan juga bisa baca literatur yang lain bahwa perkembangan ilmu kimia itu dari 3500 tahun sebelum Masehi sampai sekarang. Dan kemudian yang juga perlu diketahui, memang untuk kimia ini perkembangannya yang sangat pesat mulai abad ke-9 ke-11 ke sini, ya, dan itu nanti kalian bisa lihat untuk bab-bab selanjutnya, ya, penemuan-penemuan oleh para ahli, ya, penemuan proton, elektron, neutron, ya kan, itu mulai abad-abad ke-18 ke sini. Nanti silahkan dipelajari. Kemudian anak-anak, ini pengantar laboratorium kimia, ya, itu. Perlu kalian ketahui bahwa untuk pelajaran kimia ini tidak hanya berupa teori aja, ya, harus dipraktekkan, ya, Jadi idealnya anak-anak kalian ini lebih banyak belajar di laboratorium, praktek di laboratorium. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini kayaknya belum memungkinkan untuk dilakukan, ya, sehingga nanti untuk pembelajaran di laboratorium nanti yang sangat diperlukan saja nanti mungkin nanti kita akan belajar di lab, ya, lab kimia kita, ya, lab kimia semester 8, ya, itu. Nah, kemudian nanti kalau kalian belajar atau praktek di laboratorium, ini hal-hal yang harus kalian persiapkan, diantaranya adalah yang pertama jas praktikum, itu wajib dipakai, anak-anak, ya. Jadi masuk lab kimia harus pakai jas praktikum. Kemudian juga kacamata laboratorium, ya, ini pada praktek tertentu diperlukan, ya kan, Kemudian juga catatan-catatan dan juga hal-hal yang lain yang perlu dipersiapkan, ya, Kemudian sebelum praktek yang harus kalian lakukan diantaranya adalah mempelajari materi, ya kan, teori dipelajari, sehingga nanti di laboratorium itu kalian sudah tidak baca ini itu, karena di laboratorium sudah fokus, ya kan, yang bekerja
itu adalah aktivitas fisik, ya kan, aktivitas fisik. Jadi kalian sudah benar-benar harus sudah menguasai materi itu. Lah kemudian alat-alat laboratorium yang perlu kalian ketahui, ya, ini hanya sebagian kecil anak-anak, ya. Diantaranya adalah ada gelas kimia, silinder ukur, labu ukur, pipet ukur, biuret, kemudian neraca manual maupun elektronik, pembakar spiritus atau bensen, termometer, ya kan. Ini sekali lagi ini sebagian kecil, masih banyak lagi, ya. Dan ini dari yang disebutkan tadi, gambarnya diantaranya ini adalah beker gelas atau gelas kimia, ini adalah silinder ukur, ini adalah labu ukur, ini adalah pipet gondok namanya sebenarnya, atau pipet tetes. Ini untuk fungsinya nanti untuk mengambil bahan-bahan yang ukurannya harus tepat, ya, harus tepat, ya. Nah ini adalah biuret, dan ini nanti yang akan ini sebagian kecil ya, nanti akan kalian pakai ketika kalian sudah berada di laboratorium. Kemudian yang harus kalian ketahui juga adalah keselamatan kerja di laboratorium. Ini harus diketahui, ya. Jadi peraturan di laboratorium antara lain yang satu, menggunakan jas laboratorium dan kacamata pelindung, ya kan, itu terutama jas, ya kan, itu. Kemudian yang kedua, menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan zat kimia dan pecahan zat yang lain. Kemudian yang kelima, mengembalikan peralatan kalau sudah selesai, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian meninggalkan laboratorium dengan keadaan meja bersih, keran tertutup, dan kontak listrik tercabut, ya kan. Kemudian yang delapan, perhatikan cara memanaskan cairan dan ikat rambut Anda, ya. Rambut kayak atau pakaian yang selawiran atau mungkin dasi dan sebagainya, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kesembilan adalah arahkan mulut tabung ke dinding tempat kosong. Jadi kalau kita lagi membakar sesuatu pada tabung reaksi, itu corongnya diarahkan ke tempat yang kosong, bukan ke tempat temennya atau ke tempat bahan-bahan yang ada. Tidak boleh, harus diarahkan ke tempat yang kosong, ya kan, itu. Kemudian anak-anak ada beberapa simbol, ya. Ini kalau di lalu lintas itu kayak mungkin semacam marka, ya, ya. Jadi ada beberapa simbol mengenai bahaya kerja di laboratorium yang harus kalian ketahui. Jadi kalau ada lambang ini, ya, ini namanya korosif. Artinya di sini zat ini dapat merusak setiap benda, berarti termasuk kulit kita. Kalau kulit kita kena bahan-bahan yang ada lambangnya ini kita bisa luka, ya, luka. Kemudian menyebabkan iritasi, ini lambangnya ini, zat yang dapat menghasilkan uap serta mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Jadi kalau ada lambang ini kalian harus waspada, harus menggunakan APD yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan. Kemudian kalau ada lambang ini mudah terbakar, jadi kalian nanti harus hati-hati ketika kalian menemukan bahan kimia yang ada lambangnya ini, ya kan, jangan sampai berdekatan dengan api. Kemudian untuk lambang ini, ya, lambang tengkorak, ya, lambang tengkorak ini zat ini sangat beracun, ya. Oleh sebab itu harus berhati-hati betul, kalian harus menjaga diri, melindungi diri, karena saat ini mungkin bisa berupa uap dan sebagainya, ya.
Kemudian kalau nanti kita menemukan lambang ini eksplosif ya, mudah meledak, jadi ini juga perlu perhatikan, hindari dari gerakan-gerakan atau gonjangan-gonjangan biasanya itu. Kemudian ini pengoksidasi, ini juga harus dihindari karena ini untuk pengoksidasi ini juga sangat berbahaya ya, terhadap apa cacat atau terhadap diri kita juga itu anak-anak. Oke, ini untuk pengantar laboratorium. Nah, dan nanti silahkan dibaca lagi, diulang-ulang, dan kemudian juga kalian bisa mempelajari dengan literatur yang lain. Selanjutnya adalah metode ilmiah, ya kan? Metode ilmiah ini adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah mensyaratkan pendekatan secara rasional dan konsisten dengan hukum-hukum atau teori yang ada dan harus diuji melalui percobaan. Ya, ini karakteristiknya diantaranya adalah dia kritis analitis, logis, objektif, konseptual, empiris. Kemudian langkah-langkah kalau kita mau mengadakan atau melakukan suatu metode uji ilmiah, penelitian ilmiah atau metode ilmiah, yaitu diantaranya adalah yang pertama mengadakan pengamatan, ya kan. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan pada saat keadaan dapat dikendalikan agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Jadi perlu data-data baik kuantitatif maupun kualitatif, ya kan. Nah, kemudian setelah mengadakan pengamatan, kalian merumuskan hipotesa, jadi dugaan sementara, ya. Kemudian hipotesa ini dilakukan percobaan. Kemudian setelah dilakukan percobaan disimbolkan. Nah, baru setelah itu dibuat laporan, ya. Ini hal-hal yang terkait dengan metode ilmiah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di literatur yang lain, dan juga kalian bisa mempelajari lagi di psikologi yang Bapak lampirkan nanti di psikologi. Oke, itu mungkin untuk metode ilmiah. Kemudian selanjutnya materi, ya, materi pengertian materi di sini. Saya yakin kalian masih ingat ketika kalian belajar fisika waktu itu. Jadi definisi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Ya, itu definisi materi. Yang ini harus perlu kalian ketahui, perlu kalian ingat kembali. Nah, kemudian dalam kimia nanti, karena memang objeknya materi, jadi dari awal kita harus bisa mendefinisikan, bisa mengklasifikasikan, ya, menggolongkan materi-materi tersebut. Materi itu kita bisa digolongkan menjadi satunggal dan campuran, ya kan. Nah, satunggal itu sendiri bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa, bisa berupa molekul. Kalau unsur misalkan hidrogen, belerang, oksigen, emas, dan sebagainya, itu adalah unsur, ya. Nah, kemudian kalau senyawa, kalau ini sudah bergabung, berarti itu antara satu dengan yang lain dengan ketentuan tertentu kan bisa bergabung membentuk suatu senyawa, ya, itu. Nah, kemudian molekul unsur ini, jadi unsur bisa juga keberadaannya dalam bentuk molekul,
atau bisa juga dikatakan sebenarnya masih tetap aja atau dia nanti atom itu ada namanya monoatomik dan diatomik. Nah, untuk unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, klor dan sebagainya, ada beberapa unsur itu dia di alam itu tidak sendiri-sendiri tapi selalu berpasangan dua-dua, ya itu. Nah kemudian yang juga harus diperhatikan juga anak-anak ketika membahas materi ini adalah ketika materi-materi itu bercampur satu dengan yang lain, ini ada namanya larutan. Itu kalau campurannya itu merata atau homogen. Ada yang namanya campuran yang sifatnya itu suspensi, itu kalau campurannya hidrogen. Dan juga ada campuran yang namanya itu koloid, ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di sini, ya kan itu. Nah kemudian campuran-campuran tadi pemisahannya pun bermacam-macam cara untuk memisahkan antara satu dengan yang lain, mungkin melalui pengayakan, magnetik, penyaringan, sentrifugasi, penguapan, kromatografi dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah ini nanti bisa dipelajari di literatur lebih lanjut. Itu sekilas tentang materi nalar. Oke, materi pembahasan untuk kali ini sampai ke sini di materi. Nah kemudian untuk evaluasi yang perlu kalian nanti kerjakan dalam kegiatan ini, yang pertama ini mandiri, ya, mandiri. Jadi masing-masing anak carilah artikel mengenai peranan ilmu kimia terhadap ilmu lain, ya, terhadap ilmu lain. Jadi nanti kalian maaf tadi baterainya low. Kalian mencari artikel, ya, karena ini dulu ketika dilaksanakan pembelajaran langsung ini sebenarnya tugas kelompok, ya, sehingga di sini terjadi kelompok 1, 2 sampai 6. Jadi jumlah semua anak kan 36, ya itu. Nah, ini nanti untuk karena ini kita tidak bertemu langsung, maka untuk kelompok 1 ini isinya adalah nomor 1 sampai 6, kelompok 2 13 sampai 6 dan seterusnya lah, ya itu. Jadi atau mungkin langsung saya buat saja. Jadi untuk yang mencari artikel ilmu farmasi ini adalah untuk kalian yang nomor absennya 1 sampai dengan 6, ya, 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk yang mencari artikel yang berhubungan dengan ilmu geologi ini adalah nomor absen 7 sampai dengan 12, ya. Kemudian untuk yang ilmu pertanian ini berarti 13 sampai dengan 18, ya, 18. Kemudian untuk ilmu kesehatan atau kedokteran ini berarti nomor absen 19 sampai dengan 24, ya, 19 sampai dengan 24. Kemudian untuk ilmu kemiliteran ini nanti untuk nomor absen 25 sampai dengan 30, ya. Maaf ya, tadi yang tadi pokoknya kelipatan 66 anak, ya. Silakan nanti dihitung sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ini sampai dengan nomor 36 ini adalah terhadap penyelesaian masalah global. Ini nanti kalian mencari artikel-artikel ini berdasarkan nomor absen kalian, ya kan, nomor absen kalian. Kemudian juga nanti
ada kuisis ya, nanti bisa dikerjakan, nanti akan saya upload ke psikologi ya, psikologi. Untuk kegiatan-kegiatan ini perlu kalian lakukan untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai materi itu. Jadi tolong anak-anak jangan diabaikan. Dan nanti untuk pengumpulan nanti lihat di psikologi, nanti ada batas waktunya. Kemudian ini juga untuk tugas kelompok ini, bisa nggak kira-kira dilakukan oleh kalian. Jadi membuat laporan portofolio tentang produk-produk kimia yang digunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari, kemudian dipresentasikan, ya kan? Nama dan gambar produk ditempel, kegunaan dan kemudian yang dipresentasikan nanti adalah kegunaan dalam kehidupan, senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, manfaat dan dampak negatif terhadap tubuh setiap zat kimia tersebut, ya. Nah ini nanti mungkin untuk, karena ini juga tidak bisa dilakukan secara kelompok, ya mohon maaf terpaksa mandiri ya. Kalau di kelompok kemarin itu setiap kelompok itu harus membuat 6 produk, nah mungkin ini untuk karena ini tidak bisa dikerjakan kelompok ya satu-satu aja. Jadi kalian minimal satu produk ya, ya ambil contoh misalkan pasta gigi Pepsodent ya kan, misalkan itu. Jadi pasta gigi Pepsodent itu kegunaannya untuk apa, senyawa kimia yang terkandung di dalamnya apa, kemudian dampak negatifnya apa dan sebagainya, ya kan itu. Terus kemudian yang kedua ini metode ilmiah. Jadi melakukan suatu kegiatan dengan metode ilmiah, hasilnya dipresentasikan dan dibuat laporan. Jadi nanti untuk metode ilmiah ini juga harusnya kelompok, tapi kayaknya juga susah untuk dilakukan. Jadi nanti mungkin akan kita rumuskan lebih lanjut aja dari seperti apa yang pas untuk tugas itu. Oke itu anak-anak. Nah kemudian ini untuk kegiatan belajar mengajar kita ya. Jadi pendukung pembelajaran kimia yang saya pakai itu yang pertama itu psikologi. Jadi silakan nanti kalian install aplikasi psikologi di HP kalian, atau kalau di laptop sih atau web langsung bisa, tapi kalau di HP kayaknya harus diinstal. Dan nanti setelah diinstal kalian masuk ke kelas masing-masing ya. Ini untuk kelas MIPA C, ini askotnya, nanti masukkan ini. Kemudian kelas MIPA D, ini askotnya. MIPA E kelas ini askotnya. Kemudian MIPA F ini askotnya, nanti masuk, sehingga nanti kita itu sudah berada dalam kelas-kelas tertentu ya, tertentu. Di samping itu juga nanti mungkin kita ada Google Classroom, tapi pemakaiannya nanti mungkin kita lihat gitu. Kemudian mungkin kalau diperlukan nanti ada Zoom atau Google Meet ya, nanti kita lihat. Kemudian juga untuk evaluasi yang berhubungan dengan Classroom mungkin Google Form. Tapi kalau psikologi ini materi evaluasi sudah ada di sana, nanti kalian tinggal mengikuti perintah saya saja. Kemudian ya sekali nanti kita akan ada permainan di kuisis ya kan itu. Ya itu mungkin anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berpesan untuk kalian semuanya selalu semangat ya. Kemudian bersyukurlah kalian diterima di SMA Negeri 8 ya. Kemudian juga jangan lupa selalu belajar, karena kalian tugas kalian itu masih belajar ya. Jadi belajar dari mana saja ya, dari pelajaran Bapak Ibu guru maupun dari yang lain. Dan juga yang tidak boleh dilupakan yaitu jaga ibadah kalian. Semoga kalian
menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.